Shalom, saat ini kita ingin membahas tentang pacaran kudus. Nah, bisakah kita di zaman saat ini pacaran tetap kudus? Jelas mungkin banyak orang mengatakan sulit rasanya karena banyak nilai-nilai yang bergeser, pengaruh media, serta pergaulan yang menghadirkan godaan yang besar. Tidak heran gaya pacaran saat ini semakin berani, lebih dari zaman dahulu. Namun sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, tentu saja gaya pacaran kita haruslah berbeda. Kenapa pacaran itu harus tetap kudus? Mengapa hal ini harus kita lakukan? Mungkin Anda berpikir, hidup ini kan hidup saya, tubuh ini kan tubuh kami berdua. Selama tidak ada yang terganggu, kan masih aman-aman saja. Nah, benarkah pendapat yang demikian? Tentu saja tidak. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, sehingga Ia ingin agar kita hidup seperti Dia. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan mau kita menjaga kekudusan di dalam seluruh hidup kita, termasuk dalam pacaran. Tujuannya untuk memuliakan dan menyenangkan Dia. Itulah makna dari pacaran yang kudus. Lalu apa manfaatnya? Pertama, pacaran kudus akan mengarahkan kita untuk belajar saling menghormati. Adanya respek antara Anda dan pasangan akan membuat Anda berdua untuk mengasihi dan melayani. Hubungan pun terjaga baik karena adanya respek tersebut. Kedua, Anda akan bahagia karena telah mempersembahkan diri sendiri yang terbaik untuk pasangan resmi Anda. Analoginya seperti ini, jika Anda ingin memberi hadiah kepada pasangan, apakah hendak memberi yang terbaik atau asal baik saja? Pastinya yang terbaik kan? Demikian juga dalam hubungan, menjaga diri tetap kudus, pasti itu akan memberikan diri kita yang paling baik untuk pasangan kita. Yang ketiga, Anda akan menikmati indahnya hubungan di dalam Tuhan sesuai rancangannya. Nah, saat ini kita juga perlu tahu bagaimana tips menjalin hubungan yang kudus. Sekarang kita memahami mengapa pacaran itu perlu kudus, dan kita juga harus tahu bagaimana mewujudkan pacaran yang kudus. Pacaran yang kudus, kita akan melihat caranya ketiga hal. Yang pertama, pandang pasangan dalam kemurnian. Godaan ketidakmurnian selalu membayangi dalam berpacaran, baik lelaki maupun wanita. Keinginan untuk menyentuh satu sama lain atau melakukan hubungan suami istri pasti akan sangat kuat. Akan tetapi, apakah itu yang disebut cinta? Apakah itu karena kita mengasihi pasangan kita atau hanya karena keinginan kita saja? Jika kita sungguh mencintai kekasih kita, tentulah kita tidak akan memaksakan keinginan kepada pasangan. 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat yang tadi kita dengarkan itu mengajarkan bagaimana kita seharusnya memperlakukan pasangan. Tuhan menghendaki agar kita mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Dengan kata lain, terus berupaya untuk menghormati dan murni dengan pasangan. Jika saat ini Anda sungguh mencintai kekasih Anda pastinya akan memperlakukan dengan penuh hormat dan kemurnian. Percayalah, jika hal itu menjadi keyakinan Anda, godaan-godaan dosa dalam pacaran akan lebih mudah untuk ditepis. Yang kedua, miliki motivasi yang benar dalam pacaran. Menikah adalah memang tujuan dari berpacaran, itu tidak salah. Akan tetapi, Anda dapat berpikir lebih dalam, untuk apa Anda mencari pacar? Untuk apa Anda menikah? Saya percaya Tuhan akan senang jika kita memiliki alasan yang benar. Masa pacaran adalah masa-masa untuk saling mengenal sebelum memasuki pernikahan. Jika dilakukan dengan benar,
pacaran akan membantu kedua belah pihak untuk saling menumbuhkan cinta dan sayang yang sebenarnya. Tentu saja semua dilakukan juga di dalam koridor firman Tuhan. Pada akhirnya hubungan pacaran mengarah pada motivasi yang jauh lebih tinggi, yaitu memuliakan Tuhan. Inilah alasan mengapa hubungan yang kudus harus memiliki Tuhan sebagai pusat dan tujuannya. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Seperti dikatakan pada ayat yang tadi kita dengar, hidup yang memuliakan Tuhan adalah panggilan buat semua orang, termasuk yang berpacaran. Dengan motivasi sesuai kata Tuhan, tentu masa pacaran Anda akan memuliakan Bapa yang di sorga. Yang ketiga, miliki komunitas yang akan memastikan hubungan Anda. Berpacaran yang sehat atau tidak memang Anda yang menentukan. Akan tetapi ada batas dan kelemahan jika hanya Anda berdua yang menjalaninya. Dapatkah kita tetap berpacaran yang sehat dan kudus jika tidak ada orang lain yang memperhatikan dan menjaga? Amsal 27 ayat 6 mengatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium berlimpah-limpah. Lebih senang mana Anda memiliki teman yang baik dan akan selalu tersenyum entah apa yang telah Anda alami, atau teman yang berani menanyakan dan menolong hubungan Anda dengan pacar Anda? Anda memerlukan teman-teman yang membantu Anda berdua. Komunitas yang mengasihi Tuhan dan saling membangun kerohanian satu sama lain adalah tempat terbaik bagi Anda dan juga pasangan Anda. Bantuan dari teman-teman akan membuat Anda dibantu untuk bertumbuh dan menyelesaikan konflik di dalam hubungan dan juga menjaga hubungan pasangan kita itu tetap murni di dalam Tuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa kudus dalam pacaran itu pasti akan bahagia dalam pernikahan. Masa pacaran memang adalah masa yang sangat indah, apalagi jika dijalani dengan kudus. Saat Anda mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan, Anda akan dapat menjaga kekudusan dalam berpacaran. Ujungnya tentu saja hubungan yang bahagia dan diberkati. Dengan menjaga kekudusan, Anda dan pasangan tentu akan lebih bahagia dan mampu menikmati semua yang Tuhan telah sediakan. Saat ini kita mau menjaga kekudusan dalam berpacaran. Dan percayalah, Anda yang saat ini berpacaran dan Anda menjaga kekudusan, Anda akan menuainya di pernikahan Anda nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.